Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dunia tanpa harapan, tanpa jalan keluar, ketidakpastian masa depan, kehilangan arah, berjalan dalam kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Harapan. Harapan yang lama dinantikan. Harapan dalam wujud seorang anak. Tangan yang menjadikan bintang, tangan yang sama berdarah untuk kita. Memegang kita. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Terang itu telah datang. Selamat sore Kenisa, selamat Natal. Mari kita memuji Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah lahir bagi kita semua. Yesus, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermetukan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang
Tuhanku berpastian. Shalom jemaat Kenisa yang saya kasihi. Di hari yang sangat berbahagia ini, perkenankan saya dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal. Salam sukacita, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Pada sore hari ini, di dalam khotbah saya mengambil judul ketaatan membawa harapan.
yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Di hari yang khusus buat kami Tuhan, di hari kelahiran-Mu, di hari kedatangan-Mu ke dunia ini ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan, syukur kami yang tidak ada habisnya ya Tuhan. Ketika Engkau datang ke dunia ini Tuhan, membebaskan Tuhan belenggu-belenggu dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, dengan harapan Tuhan dari terang yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami pun punya kehidupan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan masa depan yang cerah. Tuhan, kami berkumpul Tuhan pada sore hari ini merayakan hari kedatangan-Mu bersama umat-Mu Tuhan, di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, dengan puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami ya Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, umat-Mu dan hamba-Mu Tuhan mau mengheningkan sejenak ya Tuhan pikiran dan hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, khususnya hamba-Mu di sini ya Tuhan. Biar Engkau pakai Tuhan hamba-Mu, kosongkan hati dan pikiran-Mu, biarkan roh-Mu Tuhan tinggal di dalam aku untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya dengan firman ini Tuhan, ada pewahyuan baru, ada pengetahuan baru Tuhan, yang kami perlukan ya Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, Lukas 1 ayat 26 sampai 38, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Bukan hanya untuk umat Kristen yang merayakan hari Natal seperti saudara dan saya pada hari ini, tapi seluruh umat dunia bergembira, bersukacita, karena mereka tahu bahwa bulan ini adalah bulan penghujung tahun. Dan sebentar lagi kita semua merayakan tahun baru Bapak Ibu sekalian. Hampir seluruh negara di dunia menikmati kegiatan-kegiatan termasuk libur panjang akhir tahun. Khusus untuk usaha makanan, restoran, hotel, dan transportasi, mereka yang melakukan di dunia usaha seperti ini, mereka namakan bulan ini is a peak season. Dan segala persiapan pasti mereka setiap tahun lakukan
jauh sebelum Desember tiba. Tapi tepatnya minggu lalu pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman bahwa melarang adanya perayaan tahun baru di dalam atau di luar rumah, dan bahkan seluruh penumpang transportasi darat, laut, dan udara harus melakukan tes swab antigen atau PCR. Tentu berita ini, pengumuman ini sangat mengagetkan seluruh masyarakat yang siap-siap merayakan hari pergantian tahun, perayaan Natal, atau libur panjang, karena mereka tidak siap dengan berita seperti ini. Termasuk para pelaku usaha, bisnismen yang bergerak di bidang yang tadi saya sebutkan. Tidak sedikit pengusaha kehilangan bisnisnya ketika penundaan kepergian dari orang-orang yang siap berlibur. Berita yang dikeluarkan oleh pemerintah kita ditanggapi banyak yang tidak baik oleh para pengusaha. Mereka bahkan ada yang frustrasi, kebingungan, bahkan sampai kemarahan ketika mereka mendengar berita ini. Ketika sebuah harapan yang baik itu timbul dan tiba-tiba hilang karena sebuah larangan dari pemerintah, harapan tiba-tiba seperti hilang daripada kita semua. Pemerintah tentu dengan alasan kesehatan melarang rakyatnya untuk menikmati kebahagiaan ini. Dan pemerintah sadar bahwa kebijakan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi buat kita semua, buat pelaku usaha dan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, Profesor Gregory Mankiw dari Harvard University mengatakan inilah resesi ekonomi yang kita ciptakan sendiri. Kenapa kita ciptakan sendiri? Karena kita yang membuat larangan semua atas aktivitas ekonomi yang kita sadari yang selama ini akan menumbuhkan ekonomi kita. Kita yang sendiri yang melarang kita keluar rumah. Pemerintah melarang semua kegiatan kerumunan di saat kita sedang merayakan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Tentu pemerintah sadar bahwa keputusan ini akan merugikan secara ekonomi buat banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Tapi keputusan ini dibuat pemerintah karena pemerintah memikirkan masa depan kita. Pemerintah memikirkan kesehatan kita untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Untuk itu saya sendiri taat kepada peraturan ini, dan saya yakin percaya bahwa peraturan ini tidak jelek Bapak Ibu sekalian, bahkan ada baiknya, supaya COVID-19 ini tidak selalu menular lebih luas lagi daripada apa yang kita hadapi sekarang. Bapak Ibu yang saya kasihi, demikian juga Maria. Ketika mendengar berita dari malaikat ketika itu dia hamil, maka pasti dia shock, takut, dan seperti disambar geledek pada siang hari. Demikian Maria merespon berita itu. Ketika berita itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Maria yang hidup di dalam hukum istiadat orang Yahudi tentu tahu bahwa ketika dia dikabarkan hamil, tentu dia ketakutan. Karena dia belum kawin dengan pacarnya Yusuf, yang baik hati dan tulus hati itu. Bagaimana ia menyembunyikan berita ini kepada Yusuf dan keluarganya? Dia pasti kebingungan, Bapak Ibu sekalian. Pasti dia kebingungan dengan berita seperti ini.
Mungkin di bayangan dia ada hukuman cambuk, hukuman lemparan batu buat orang-orang yang melakukan perzinahan di bawah hukum Israel, di bawah hukum Yahudi. Saudara-saudara kasih, walaupun Maria diberitakan oleh malaikat bahwa yang dia kandung adalah Yesus anak Allah dan yang akan menjadi raja dari kerajaan yang tidak berkesudahan, dan Roh Kudus akan turun di atasnya, but yet Maria tetap ketakutan. Saudara-saudara sekasih, sama dengan kita semua. Ketika kita dihimpit oleh masalah yang besar, kita pasti takut, Bapak Ibu sekalian. Ketika himpitan ekonomi yang sedang berlangsung sekarang ini menghantui kita, ketika kita tidak boleh bekerja, ketika tidak boleh kita sekolah atau keluar rumah melakukan aktivitas kita ditakuti oleh bagaimana dengan kehidupan kita, bagaimana kita cari makannya. Bagi orang yang dihimpitkan oleh masalah ekonomi yang terlalu berat, mungkin pertanyaan ada di pada kita, salah apa saya? Salah saya di mana? Why this is happening to me? Kenapa ini terjadi kepada saya? Bapak Ibu yang saya kasihi, Maria punya banyak pertanyaan seperti itu. Ketika mendengar kabar seperti ini, Maria di dalam kebingungannya kenapa ini terjadi kepada dia, pasti banyak pertanyaan seperti itu. Why this is happening to me? Salah saya apa? Tetapi apa jawab Maria, Bapak Ibu sekalian? Di ayat ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Respons Maria atas keraguan, kebingungan, dan serta ketakutannya dibalas dengan ketaatannya atas kehendak Tuhan. Saudara-saudara kekasih, Maria merespons ketakutannya adalah dengan ketaatannya terhadap kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekasih, jikalau kita taat kepada peraturan pemerintah yang mengatakan peraturan itu baik buat kita dan percaya untuk masa depan kita, demikianlah kita mestinya lebih lagi taat atas kehendak Tuhan yang terjadi kepada kita. Ketaatan yang Maria lakukan adalah harapan buat semua umat manusia, khususnya orang-orang pengikut Yesus pada saat ini, bahwa ketaatan Maria adalah datangnya lahir juru selamat Yesus Kristus bagi kita semua. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau Maria tidak taat. Maria taat ke kehendak Tuhan adalah kelahiran juru selamat buat kita semua. Ketaatan Maria di antara ketakutannya akan membebaskan kita daripada dosa-dosa kita. Saudara-saudara kekasih, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani pada malam hari, Yesus tahu apa yang akan dihadapinya. Yesus tahu bahwa dia akan masuk ke dalam penderitaan. Yesus tahu dia akan masuk dalam penghukuman manusia. Yesus tahu bahwa dia akan disakiti. Yesus tahu bahwa dia akan disalib. Itu yang membuat dia ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Di Markus 14 ayat 32 sampai 36, demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa.
Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu sekalian, Yesus juga sebagai anak manusia mengalami ketakutan, seperti mau mati rasanya ketika mau mendengar bahwa dia akan diserahkan, dia akan menderita, dia akan dihakimi, dia akan dicambuk, dia akan disalibkan, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa kata Yesus? Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki, melainkan apa Bapaknya yang kehendaki, melainkan apa yang dikatakan Allah Bapa di surga kehendaki. Bapak Ibu sekalian, ketaatan Yesus atas kehendak Bapa di surga membawa kemerdekaan bagi kita umat yang percaya. Ketaatan Yesus maka dosa kita diampuni, dihapuskan. Tidak ada lagi perkara kita di belakang ketika Yesus disalibkan. Itulah kehendak Bapa. Begitu besar kasih Allah Bapa, sehingga dia merelakan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. It's the perfect love of Allah Bapa kepada kita semua. That's the reason Yesus datang kepada kita. Saudara-saudara kekasih, pada hari Natal ini saya mengajak kita semua untuk belajar lagi mengenai ketaatan Maria. Kita tahu bahwa ketaatan punya risiko dalam hidup kita. Kita mungkin tahu bahwa kita punya risiko ketika kita menolak ajakan-ajakan yang menyenangkan kita. Atau pada saat ini ketika kita menderita, disuruh berdiam diri, tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa mengunjungi orang tua kita. Saudara-saudara kekasih, ketaatan Maria punya resiko, Bapak Ibu sekalian. Ketaatan Daniel juga bersama sahabatnya ketika mereka menolak apa yang diberikan oleh kerajaan, ketika dia menolak untuk menyembah Allah lain selain Allah Bapa di surga. Dia punya resiko untuk masuk ke dalam perapian yang dia akan terima daripada kaisar yang menyuruhnya untuk menyembah Allah lain. Bapak Ibu sekalian, tapi kita percaya bahwa ketaatan kita, Tuhan pasti akan membuat perubahan. Dengan ketaatan kita pasti menikmati perbedaan. Perbedaan itu sungguh baik rasanya, sungguh baik untuk kita. Tuhan Yesus, the God of Emmanuel, akan menyertai kita, Bapak Ibu sekalian, untuk memberkati saudara dan saya. Karena ketaatan kita, saudara dan saya tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai kita. The God of Emmanuel, Yesus Kristus, akan menyertai kita. So stay strong, be hopeful to the promise of God. Saudara dan saya harus kuat di dalam ketaatan, dan berharaplah kepada semua janji Tuhan. Ratapan 3 ayat 22-25. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya.
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu yang saya kasih, berharaplah ke semua janji Tuhan. Tuhan itu baik, janjinya adalah setia. Dia tidak pernah gagal. Dia akan menggenapi seluruh janjinya yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Siapa yang diberkati pada sore hari ini, kita bersyukur kembali bertemu beribadah pada hari Natal ini bersama saudara dan saya. Saya sungguh bersuka cita pada hari ini, di hari kelahiran Tuhan Yesus, bisa bersama-sama saudara beribadah, bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan, dan bahkan kita sudah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk masuk dalam ketaatan seperti Maria taat atas perintah Tuhan, seperti Maria taat atas firman Tuhan, seperti Maria taat atas kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, untuk menyongsong nanti tahun baru, kita masuk dalam ketaatan baru, supaya hidup kita selalu diberkati senantiasa oleh Tuhan yang menyertai kita. Terima kasih semuanya yang melayani pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup ibadah kita sore hari ini dengan doa berkat. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, untuk hari yang khusus buat kami Tuhan, di mana kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan bersama umat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan atas puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih untuk penyembahan kami ya Tuhan, dan persembahan kami ya Bapa. Dan terima kasih khususnya juga dengan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar saat ini akan mengubah kami untuk masuk ke dalam ketaatan yang baru Tuhan bersama Engkau. Tuhan, ajarkan kami taat seperti Maria taat kepada Engkau. Ajar kami taat terhadap firman-Mu Tuhan. Ajar kami taat terhadap perintah-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan taat kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, sekeliling kami Tuhan masih dalam keadaan yang sulit ya Tuhan. Tapi Engkau menghendaki kami untuk taat kepada firman-Mu, bersabar terhadap firman-Mu. Kami tahu Tuhan, janji-Mu Tuhan Engkau akan genapi buat kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pengetahuan ini ya Bapa, supaya kami Tuhan bisa masuk Tuhan di tahun yang baru nanti ya Tuhan, dengan ketaatan yang baru ya Tuhan. Kami tidak perlu takut ya Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang di hadapan kami, baik dan buruknya Tuhan. Kami yang takut kepada Engkau Tuhan, taat akan firman-Mu, perintah-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, dan kami siap menerima berkat dari Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, kasih daripada Roh Kudus kiranya turun kepada kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan semua umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I hear the song you're singing